Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Heni yang berjaga pada pagi hari ini yang akan merawat Ibu. Sebelumnya, boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Intan. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa keluhan Ibu saat ini? Saya kadang merasa ada suara-suara. Baik, bagaimana kalau kita bicarakan tentang suara-suara yang selama Ibu dengar tapi tidak ada wujudnya? Untuk waktunya 5-20 menit, apakah Ibu bersedia? Ya. Tempatnya di sini saja Ibu? Ya. Baik. Sini Ibu. Saya sambil mencatat ya Ibu. Ya. Apakah Ibu mendengar suara-suara tanpa ada wujudnya? Apa yang dikatakan suara itu? Suaranya kayak halo 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 itu terdengar terus menerus. Baik. Terus menerus atau sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu, tapi itu ucapannya halo halo. Berapa kali sehari Ibu sering mendengar suara-suara itu? 4 kali. Kadang dalam keadaan apa Ibu mendengar suara seperti itu? Misalnya saya makan misalkan, terus ada suara halo 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 seperti itu. Terus saat saya melamun ada suara seperti itu. Baik Ibu, untuk sekarang kita akan belajar menghalau suara-suara yang tidak ada wujudnya. Caranya sebagai seperti apa ya, suara-suara itu muncul, langsung Ibu bilang, pergi, saya tidak mau mendengar. Misalkan, saya tidak mau mendengar kamu palsu, atau apa saja yang intinya itu tidak ada wujudnya Ibu, karena itu hanya ada di pikiran Ibu saja. Nah, kalau sudah begitu, Ibu jika masih mendengar suara itu, terus saja diulang omongan Ibu seperti kamu palsu, saya tidak mendengar kamu, seperti itu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baik. Bisa Ibu jelaskan? Bisa Ibu ulangi lagi jika suara-suara itu muncul? Jika suara-suara itu muncul, saya akan melakukan bilang pergi pergi pergi, kamu itu palsu, seperti itu. Ya. Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah peragaan latihan seperti ini? Apakah Ibu sudah meyakinkan untuk kata-kata itu bakal Ibu kawin terus-menerus jika suara itu muncul? Ya, nanti saya akan coba ya untuk berbicara seperti itu. Baik. Bagaimana kalau misalkan kita buat jadwal latihan Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik. Untuk jamnya mungkin seperti sekarang ya, jam 10 Ibu, dan waktunya mungkin di besok hari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Bapak, saya Wendy, perawat yang akan mendampingi Bapak pada hari ini. Sebelumnya Bapak dengan namanya siapa? Bapak Berdian. Baik Bapak Febrian. Hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi, khususnya saat suara itu muncul. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya baik, bersedia. Untuk tempatnya mau di sini atau di yang lain Bapak? Di sini aja Pak. Baik, nanti dari sini saja saya akan mulai. Apakah saat ini Bapak masih mendengar suara-suara yang mengganggu? Iya Pak, suka datang dengan sendirinya Pak. Biasanya suara itu datang kapan Pak? Kalau pas mau tidur Pak. Pas mau tidur. Baik, jika suara itu muncul, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghardik atau menolak suara tersebut. Caranya Bapak bisa mengatakan dengan tegas dalam hati atau secara langsung seperti pergi, saya tidak mau dengar. Sekarang coba Bapak praktikkan. Bisa Bapak? Bisa Pak. Boleh langsung dipraktikkan saja sekarang Bapak. Pergi, saya tidak mau ingin dengar. Kurang kencang Bapak suaranya, kurang kurang dilepaskan. Pergi, saya tidak ingin dengar suaranya. Lagi Bapak kurang kencang. Pergi, saya tidak ingin mendengar suaranya. Bagus, baik Bapak ucapkan dengan lebih tegas ya, lebih dan yakin. Seperti pergi, saya tidak mau dengar. Itu mungkin ya Pak. Yaitu sudah baik. Lakukan cara ini setiap kali suara muncul. Selain itu usahakan juga untuk tidak menyendiri dan segera mencari aktivitas atau berbicara dengan orang lain. Baik, mungkin hari ini sudah belajar cara mengontrol halusinasi dengan menghardik suara yang muncul. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbicara dengan saya? Ya, sekarang sudah merasa tenang Pak. Ya, baik, bagus. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup.
Baik, silahkan Bapak latihan secara mandiri setiap kali halusinasi itu muncul. Pertemuan kita untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian. Nanti besok pagi pukul 10 mungkin saya akan kembali ke sini untuk mendampingi Bapak kembali. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, mungkin kalau sudah dirasa cukup, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Wardah yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 2 siang sampai pukul 7 malam. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Anissa, Ibu Anissa. Ibu Anissa, bagaimana kabarnya? sedikit lelah saja karena terganggu oleh suara-suara itu. Ibu mendengar suara-suara yang tidak jelas asalnya ya. Sekarang saya ingin berbincang sedikit dengan Ibu mengenai keluhan yang Ibu alami. Untuk tempatnya di sini, kurun waktunya 10 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, kita mulai ya. Ibu gimana perasaannya semalam? Apakah ada gangguan? Ada sedikit, mereka mengganggu banget. Sebelumnya apa yang Ibu dengar, Bu? Pokoknya mereka itu kayak bercakap gak jelas, mengganggu pikiran saya. Apakah ada perintah dari suara-suara racauan itu? Tidak ada, mereka hanya mengganggu. Baik. Kalau begitu, biasanya Ibu merasakan suara-suara itu ketika jam berapa atau ketika saat-saat Ibu sedang lengah saja? Tidak tentu, mereka suka tiba-tiba hendak. Baik. Biasanya Ibu mendistraksi diri Ibu dengan cara apa? Oh, suka diam, terus tiba-tiba mereka makin itu. Jadi Ibu belum tahu ya cara mengalihkan fokus Ibu ketika suara-suara itu datang. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Ibu cara distraksi fokus ketika suara-suara itu datang mengganggu Ibu. Yang pertama adalah cara menghardik. Nah, Ibu bisa melihat saya ya. Saya contohkan, nanti Ibu peragakan. Yang pertama, Ibu bisa memejamkan mata, kemudian tutup telinga Ibu dengan tangan, lalu Ibu mengatakan, tidak, saya tidak mendengar itu, kamu tidak nyata, kamu fiktif, sampai suara itu menghilang. Coba Ibu perhatikan, coba Ibu peragakan. Tidak, kamu tidak nyata, kamu hanya fiktif. Tidak. Baik. Nah, Ibu bisa melakukan itu ketika suara-suara yang tidak jelas asalnya itu muncul ya, Ibu. Nah, Ibu bisa peragakan itu sampai Ibu merasa tenang dan suara itu sudah tidak terdengar lagi. Baik. Ibu, bagaimana perasaannya setelah mengobrol bersama saya? Lebih baik mungkin saya latihan langsung. Ya, baik. Nah, sekarang kalau begitu, Ibu bisa mengulangi lagi apa yang tadi saya jelaskan? Ya, nanti ketika suara-suara itu muncul, dengan cara menghardik untuk menjauhkan dengan tutup telinga dan tutup matanya dengan menjauhkan bilang tidak, kamu tidak nyata itu hanya. Nah, bagus. Sebenarnya Ibu sudah paham ya apa yang saya sampaikan tadi. Untuk berikutnya, kita akan menyampaikan materi tentang mengobrol bersama teman untuk menghilangkan suara-suara tidak jelas itu di pertemuan selanjutnya. Karena waktunya sudah 20 menit, mungkin dicukupkan sekian ya Ibu perbincangan kita. Dilanjutkan besok oleh teman saya di pukul 8 pagi. Tempatnya di sini ya Ibu. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, kita bertemu lagi, masih ingat dengan saya? Masih. Baik Ibu, untuk mencocokkan data, Ibu namanya siapa? Ibu Eni, Usianya berapa? 21 tahun. Ibu boleh lihat dengan passionnya? Iya Ibu benar. Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik Ibu, apakah Ibu sudah melakukan apa yang diajarkan sebelumnya? Yang sebelumnya apa yang diajarkan oleh perawat sebelumnya Bu? Yang perawat sebelumnya cuma suruh kalau misalkan ada suara-suara, kita tuh jawab, kamu palsu, kamu tidak asli, seperti itu. Baik Ibu, bagus sekali. Apakah Ibu melakukannya secara mandiri? Kadang-kadang Apakah dengan melakukan itu Ibu merasa lebih baik? sedikit Baik. Untuk obatnya apakah Ibu minum setiap hari? minum. Apakah dengan meminum obat ada perubahan? Ada misalkan Ibu misalkan suara-suaranya berkurang setelah meminum obat? Berkurang. Nah, kemarin kan sudah diberi obat ya sama dokter. Nah, obatnya ada berapa Bu? Ada 2. Ibu bisa sebutkan obatnya apa aja? Risperidon. Obatnya ada 2, risperidon sama THP. THP ya. Nah, Ibu itu meminumnya setelah makan atau sebelum makan? Setelah makan. Ya, Ibu bagus sekali. Nah, untuk kedua obat itu, risperidon itu diminum setelah makan 3 kali sehari, yaitu jam 8, jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, itu berfungsi untuk menenangkan Ibu ya, menenangkan. Nah, untuk yang THP itu juga sama 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Itu juga untuk membuat Ibu rileks. Itu juga untuk merilekskan Ibu
dan memperkuat otot ibu ya ibu. Nah ibu kan tadi sudah ya ibu dengan baik. Nah jika obat itu habis, ibu jangan memberhentikannya. Jangan, meskipun suara-suara itu sudah tidak ada, misalnya setelah minum obat, ibu jangan memberhentikannya ya. Ibu ikuti saja saran dari dokter, karena tidak semua obat itu bisa diberhentikan begitu saja ya ibu. Lebih baik konsulkan lagi kepada dokter, nanti ibu tanyakan lagi ya, konsultasi kepada dokter. Nah untuk sebelum ibu meminum obat, ibu biasanya melihat gak ini identitas obatnya, namanya siapa, seperti itu. Namanya siapa, ibu harus melihat namanya siapa, jenis obatnya apa, jumlahnya berapa, dosisnya berapa. Kan tadi dosisnya 3 kali sehari. Nah itu ibu sudah mengetahui ya, 3 kali sehari. Tadi minumnya juga itu kegunaan juga ya, tadi sudah saya sebutkan kegunaan obat itu seperti itu ya ibu. Nah Baik, Sus. jadi ibu lebih bisa teliti lagi untuk melihat apakah obat ini milik ibu, apakah ini nanti untuk meminimalisir kesalahan ya ibu. Jadi ibu harus dicek lagi ke depannya. Baik, Sus. Baik ibu, setelah berbincang tadi, apa yang ibu rasakan? Saya jadi bakal lebih waspada kalau misalkan saya mau minum obat saya. Nah tadi ada berapa obat yang diberikan oleh dokter tadi? 2, Bisa sebutkan lagi? Risperidon sama NHP. Betul sekali ya ibu. Nah untuk sekarang kan sudah ya diajarkan untuk cara mengidentifikasi obatnya, terus cara melihat apakah ini obat ibu atau bukan dengan label ya, tadi melihat label. Nah untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi ya ibu besok jam 10. Tempatnya di sini saja. Kita besok akan melakukan bercakap-cakap untuk mendistraksi suara-suara tersebut ya ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Nah jangan lupa juga nanti setelah minum obat, kalau minum obat ibu dilakukan secara mandiri, bisa di checklist mandiri. Apabila dibantu minum obatnya, ibu bisa checklist. Apabila tidak minum obat, ibu bisa checklist tidak minum obatnya, supaya itu bisa nanti bisa dilihat perkembangan ibu seperti bagaimana ya. Baik ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Biasa saja. Apakah suara-suaranya masih sering muncul? Masih Apakah jadwal kegiatannya sudah dilaksanakan Pak? dengar kegiatannya dilaksanakan. Apakah siang ini sudah minum obat Pak? Belum. Oh, baik. Nah hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan ya Pak yang diminum. Kita akan diskusikan selama 5-10 menit sambil menunggu makan sore Pak ya. Untuk tempatnya di sini aja Pak ya. Iya. Oke. Bapak, adakah bedanya setelah minum obat segera teratur? Ada Apakah suara-suaranya itu berkurang atau hilang? berkurang. Nah Pak, di sini itu minum obat itu sangat penting ya, supaya suara-suara yang Bapak sering dengar itu dan mengganggu Bapak itu tidak muncul lagi ya. Nah, berapa macam sih Pak obat yang harus diminum? Apakah setelah minum obat segera teratur ada perbedaan? Ada Nah, apakah suara-suaranya sudah mulai berkurang Pak? berkurang. Ya. Nah, minum obat itu kan sangat penting ya, suara-suaranya supaya tidak muncul lagi. Nah, sekarang Bapak ini minum obat ada 2 macam. Yang pertama itu risperidon. Nah, itu tuh diminumnya 3 hari sekali yaitu 7 jam pagi, jam 1 siang, dan 7 malam. Nah, obat ini gunanya itu untuk membantu mengurangi atau menghilangkan suara-suara yang sering muncul yang sering muncul di pikiran Bapak. Yang kedua itu ada THP. Nah, ini juga sama kayak tadi 3 kali sehari diminumnya. Obat ini juga bermanfaat untuk membuat tubuh Bapak itu tetap tenang dan rileks, dan mencegah juga untuk ketakutan Bapak. Nah, kalau suara-suaranya sudah hilang, obat tidak boleh langsung dihentikan ya Pak. Konsultasikan dulu ke dokter ya Pak, karena kalau tiba-tiba berhenti minum obat, suara-suaranya itu bisa muncul lagi Pak. Apakah Bapak jadi pahami? Oke. Nah, jika obatnya habis, Bapak bisa minta resep ulang ke dokter supaya tetap mendapatkan obat yang diperlukan. Dan juga Bapak harus teliti ya saat menggunakan obat. Nah, di sini itu ada 6 poin ya Pak yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pastikan obat yang diminum itu benar-benar milik Bapak, jangan tertukar dengan obat milik orang lain. Nah,
Bapak juga harus selalu baca nama dan label pada kemasan obat sebelum diminum ya Pak. Lalu yang ketiga itu Bapak minum obatnya pada waktunya. Misalkan Bapak di jadwalnya jam 7 pagi, Bapak tidak boleh kurang dari itu dan tidak boleh lebih dari itu. Dan juga perhatikan juga jumlah obat yang diminum setiap kali. Jangan lupa Pak cukup minum air putih minimal 10 gelas per hari ya Pak, agar tubuh Bapak tetap sehat dan tidak dehidrasi. Bagaimana Bapak setelah perbincangan tadi, apakah Bapak sudah tenang? Iya, Nah Bapak sudah tahu kan beberapa caranya? tahu. Coba Bapak bisa diulangi lagi perkataan saya yang tadi Bapak ucapkan. Yang pertama, obat yang pertama diminum 3 kali sehari, yang kedua juga diminum 3 kali sehari, terus dan non-air. Nah, yang pertama pastikan obat yang diminum benar-benar milik saya, yang kedua selalu baca dan eh, selalu baca label pada kemasan obat sebelum diminum, yang ketiga minum obat pada waktunya, yang keempat yang kelima perhatikan juga jumlah obat yang diminum setiap hari, yang keenam jangan lupa cukup minum air putih minimal 10 gelas sehari. Bagus Pak. Nah, mari kita masukkan ya Pak jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan Bapak. Jangan lupa juga pada waktunya minta obat pada perawat atau pada keluarga kalau di rumah ya Pak. Bagaimana Pak kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang ketiga, yaitu bercakap dengan orang lain. Jam berapa Pak untuk hari besok? Bagusnya? Apakah jam 3 sore bisa Pak? Oke, baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa baik-baik saja. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi. Nah, Ibu masih kenal dengan saya? Sih, Oke, Ibu bagaimana perasaannya hari ini? sudah lumayan tenang Bu. Baik, Ibu bagaimana udah dijalankan kegiatan sehariannya dengan menghardik, minum obat dengan teratur? Sudah Bu. Boleh lihat bukunya? Oh benar, Ibu sudah melakukannya, bagus ya, Ibu sudah rajin. Nah, pertemuan sekarang kita akan belajar tentang bercakap-cakap. Nah, nanti di pertemuan ini kita mau ngobrolnya di sini aja ya. Kurun waktunya mungkin sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai saja ya. Nah, Ibu kan kemarin kalau menghardik ataupun minum obat itu Ibu masih terkadang terganggu oleh halusinasi Ibu. Nanti Ibu bisa nih bercakap dengan orang lain. Nah, nanti ketika Ibu halusinasi itu datang, Ibu cari nih perawat ataupun teman Ibu untuk diajak berbicara seperti tolong ajak bicara saya, suara itu muncul kembali. Nah, Ibu berteriak saja kepada teman ataupun perawat, nanti mereka akan datang dan ajak bicara Ibu. Nah, dengan ajak bicara, nanti halusinasi itu akan hilang dengan Ibu fokus berbicara kepada lawan bicara Ibu. Coba sekarang Ibu praktekkan kepada saya. Ketika suara itu muncul, saya meminta tolong kepada suster untuk mengajak saya berbicara Ya. untuk menghilangkan suara-suara itu. Gimana cara Sus, tolong ajak saya bicara agar suara itu muncul lagi. baik, betul. Sepertinya Ibu sudah mengerti ya. Nah, gimana perasaannya Ibu hari ini setelah berbincang dan mempelajari pertemuan hari ini? Lebih lega Sus. Nah, baik. Nah, sekarang saya akan menambahkan jadwal kegiatan Ibu supaya Ibu melakukan bercakap-cakap di kegiatan sehari-hari. Saya tuliskan ya Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bertemu lagi di sini ya besok sekitar jam 8 pagi. Apakah? Setelah itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya, Ibu, kamu dengan saya? Masih Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? perasaannya merasa lebih baik. Apakah Ibu masih suka mendengar suara-suara muncul? Masih tapi enggak sering Apakah Ibu sudah melakukan 3 cara yang sebelumnya kita latih? melakukan. Nah, sesuai janji kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan terjadwal ya Ibu ya. Nah, untuk membicarakan tentang kegiatan terjadwalnya mau di sini saja ya Ibu ya. Untuk waktunya mungkin sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke Ibu. Nah Ibu, apa yang biasa Ibu lakukan kegiatan sehari-hari? Makan, Dari pagi? mandi, Coba dari pagi. makan, bersih-bersih, seperti jalan-jalan, tidur, Oke. Kalau malamnya, dari sore ke malamnya? mandi, Mandi. udah mandi, makan seperti itu. Oh, banyak sekali ya Ibu ya kegiatannya ya. Nah,
dari kegiatan tersebut ibu bisa lakukan untuk mencegah suara-suara itu muncul ibu ya. Nah kita urutkan kembali dari pagi sampai malam. Nah itu nanti ibu atau kita bisa atur jadwalnya ya sekarang. Kita tulis buat ibu dari pagi seperti tadi mandi, makan, lalu jalan-jalan jalan-jalan ke kampus ke kampus, menonton, ya dan menonton. Lalu di sorenya ada mandi lagi, lalu makan, dan juga tidur. tidak Oh sholat. sebelum, oh iya sholat, oke. Habis sholat tidur ya ibu ya. Ya. Nah itu sekarang sudah saya urutkan, saya sudah tulis terjadwal kegiatannya. Nah nanti ibu lakukan kegiatan tersebut, dilatih agar suara-suara itu tidak muncul kembali. Jadi ibu lebih produktif, lebih sibuk ya ibu ya. Ya. Nah, bagaimana ibu? Dan perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi, setelah menyusul jadwal kegiatan? Jadi tahu, jadi harus lebih produktif supaya tidak mendengar suara-suara itu. Oke. Nah ibu boleh sebut kembali kegiatan yang ibu lakukan nanti? Nanti saya akan mandi, makan, jalan-jalan dulu, setelah itu pergi ke kampus, setelah pergi ke kampus menonton. Nah di sore harinya saya mandi, lalu makan, sholat. Nah sesudah sholat mungkin saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah setelah itu saya akan tidur. Oke, bagus sekali ibu, sudah betul ya sesuai urutan. Nah untuk selanjutnya kita coba melihat manfaat dari 4 cara mencegah agar suara-suara itu tidak muncul kembali ya ibu ya. Nah itu untuk pertemuan selanjutnya mungkin di jam 10 lagi ya ibu ya, seperti sekarang. Untuk tempatnya di sini saja ibu ya. Oke, baik ibu, terima kasih ya ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.